Kembali lagi di Literasi Vita. Nah, kali ini aku akan ngebahas buku tentang feminis. Tapi sebenarnya aku belum terlalu banyak baca buku-buku yang membahas feminis. Cuman buku ini aku beli di buku Akik dan katanya buku ini cocok bagi pemula. Bukunya yaitu Perempuan di Titik Nol. Nah, Perempuan di Titik Nol ini merupakan karya terjemahan. Perempuan di Titik Nol adalah karya dari Nawal El-Saadawi. Nawal El-Saadawi ini adalah seorang dokter, penulis juga, dan tulisannya itu banyak berceritakan tentang pembelaan hak-hak wanita. Nah, karena tulisan-tulisannya itulah pada tahun 1972 dia diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Pendidikan Kesehatan karena tulisannya dianggap merugikan para penguasa. Nah, kita mulai dulu dari review luarnya. Covernya yaitu ada seorang wanita, dan dari sinopsisnya kita bisa tahu bahwa wanita ini bernama Firdaus. Selain itu, buku ini sangat kecil, ukurannya hanya 11 x 17 cm dan hanya 176 halaman. Jadi, aku baca buku Perempuan di Titik Nol ini menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 3 jam udah selesai. Karena memang ceritanya sangat menarik, walaupun ini merupakan karya terjemahan, tapi bahasa yang digunakannya sangat ringan gitu. Dan buku ini untuk usia di atas 15 tahun. Perempuan di Titik Nol ini bercerita dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang penulisnya sendiri, yaitu Nawal, di mana Nawal ini sangat berjuang untuk bisa ketemu dengan Firdaus. Dan sudut pandang yang kedua yaitu dari sudut pandang Firdausnya sendiri, di mana Firdaus menceritakan kehidupannya dari mulai dia kecil hingga akhirnya dia masuk penjara. Nah, jadi cerita ini menceritakan seorang Firdaus yang merupakan tahanan wanita yang dipenjara karena membunuh seorang germo. Ketika membaca buku ini, si pembaca mungkin bisa merasakan bagaimana peliknya kehidupan seorang Firdaus, di mana dari mulai dia kecil hingga dia dewasa, dia selalu merasakan yang namanya perihnya kehidupan, yang selalu merasakan dikhianati, bahkan dibuat menjadi suatu ajas manfaat. Mungkin karena itu ini judulnya Perempuan di Titik Nol, karena memang tidak ada suatu kebahagiaan yang benar-benar dirasakan oleh Firdaus. Dari Perempuan di Titik Nol ini ada 3 hal yang bisa aku dapat. Yang pertama yaitu pribadi atau karakter kita sekarang ini adalah hasil bentukan dari masa lalu. Aku bisa mengatakan seperti itu karena ketika Firdaus Firdaus dewasa merasakan yang namanya percaya kepada seseorang, kemudian disakiti. Ketika disakiti ini, dia mengingat lagi masa lalunya, bahwa di masa kecil pun dia sudah mengalami yang namanya pelecehan seksual oleh pamannya sendiri, dan bahkan dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua. Walaupun dia punya seorang ayah dan ibu, tapi dia tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, karena Firdaus ini lahir dari orang tua seorang petani miskin. Jadi ketika Firdaus merasa kelaparan, dia melihat ayahnya makan, dan ayahnya makan sendiri, tidak memberikan kepada anaknya, sehingga adik-adiknya Firdaus mati kelaparan, mati kedinginan. Ya, karena hal-hal seperti itulah ketika Firdaus dewasa, ketika ada seseorang yang memberi dia makan baik kepadanya, dia merasa sangat berharga. Ya, walaupun pada akhirnya dia dikhianati. Terus yang kedua yang menarik lainnya yaitu di halaman 151, Firdaus mengatakan bahwa semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Nah, itu kata-kata yang menurut saya cukup keras karena dia menyamakan semua adalah pelacur. Tapi dia menganggap bahwa dirinya cukup cerdas karena dengan menjual tubuhnya dia bisa meminta bayaran dari orang-orang yang membutuhkan jasanya.
Sedangkan seorang istri, dia hanya menjadi budak bagi suaminya. Bahkan bisa jadi seorang istri itu dianiaya, dipukulin. Jadi Firdaus menganggap bahwa lebih baik menjadi pelacur yang sukses dibandingkan menjadi orang suci yang sesat. Poin yang ketiga yaitu di mana sebuah ucapan dapat melukai hati seseorang dan bisa merubah sikap. Misalnya di dalam cerita ini dikatakan bahwa ada teman Firdaus yang tiba-tiba mengatakan bahwa Firdaus itu tidak terhormat. Dua kata itu bisa membuat Firdaus merasa sedih, merasa terluka, merasa dilukai, dan dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang karyawan perusahaan. Tapi ketika menjadi dia seorang karyawan perusahaan pun, dia tidak menganggap bahwa dengan pekerjaan itu dia merasa terhormat, karena dia melihat di sekitarnya juga melakukan hal yang tidak terhormat. Jadi dia beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama saja, dimana dia sudah sangat cinta kepada seorang laki-laki, tapi laki-laki ini mengkhianati dia dan dia menikah dengan anak atasannya. Ketika melihat itu, Firdaus meyakini bahwa laki-laki juga seorang pelacur. Dia juga bisa menjual kepintarannya untuk naik jabatan. Jadi Firdaus merasa bahwa dirinya lah yang terhormat, yang bisa menjual tubuhnya dengan harga. Bahkan dia sering menolak orang-orang yang terpandang di negeri itu. Jadi kalau perempuan di Titik Nol ini berlatar belakang di negara Mesir atau di Kairo, di mana mungkin pada saat itu tahun 1970-an negara Mesir merupakan pusat ilmu, tapi di balik semua itu ada hal-hal yang sangat menyedihkan. Ya misalnya tahun itu mungkin perempuan di nomor sekian kan, bahwa perempuan itu dianggap tidak bisa seperti seorang laki-laki gitu. Dan ya sebenarnya cerita ini dari awal sudah menimbulkan konflik, tapi klimaksnya itu ketika seorang germo datang ke rumahnya untuk memberikan tawaran supaya Firdaus menjadi salah satu anak asuhnya, dapat dikatakan sebagai anak asuhnya. Tapi Firdaus menolak karena menurutnya lebih baik dia sendiri dibandingkan dinaungi oleh seorang germo. Nah, karena hal-hal ini terjadi percecokan, sehingga dengan mudahnya Firdaus membunuh laki-laki ini. Nah, itulah mengapa dia dipenjara, dan di penjara itu dia mendapat hukuman mati. Banyak jaksa-jaksa atau oknum-oknum lain untuk bertemu Firdaus di penjara, Firdaus tetap menolak. Bahkan dia menolak untuk mengajukan surat kepada presiden untuk keringanan hukumannya, karena dia menganggap bahwa tidak ada gunanya lagi dia hidup. Itu aja review kali ini, semoga bermanfaat dan teman-teman harus baca Perempuan di Titik Nol ini. Itu aja, terima kasih.